Nah, kalau di malam hari itu juga diperbolehkan, Pak. Tapi biasanya pada orang-orang dengan gangguan tidur seperti insomnia, jadi sulit tidur di malam hari, itu akan lebih sulit untuk istirahat di malam harinya. Karena saya pernah, dokter, saya sendiri mengalami. Saya sahur, mungkin karena mepet, akhirnya saya masak mie instan 2 biji. 2 biji. Ya, mie double. Silakan, mana? Terima kasih, Bapak. Nah, ini dan oke, dibuka dulu, tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Dok ya? Boleh. Ini boleh. contoh saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini adalah tamu saya yang kesekian di Nongki, dan tema kita juga luar biasa karena ini adalah bulan Ramadan, Alhamdulillah. yaitu Nongki Investigasi Ramadan. Dan jangan khawatir, karena apa? Yang kita panggil di sini adalah bukan saksi, bukan tersangka atau terdakwa, tetapi adalah pakar-pakar atau orang-orang ahli di bidangnya. Dan saya sekarang bertemu dengan, saya lihat berkas Anda dulu, oke? Siap. Anda adalah seorang dokter umum. Benar. Masya Allah, Dokter Hafiz Nurhak. Benar. Bagaimana saya memanggil Anda? Panggil Dokter Hafid. Dokter Hafid. Dokter Hafid. Masya Allah, dan Dokter Hafid ini sekarang aktivitas praktek di salah satu rumah sakit di Malang. Ya, di salah satu rumah sakit dan juga klinik yang ada di Kabupaten Malang. Wow, jauh sekali. Anda kesini langsung dari Malang? Iya, Pak. Tadi berangkat pukul 8. Hah? Dari sini sekitar pukul 12, tapi sempat kesasar di daerah Sidoarjo, tapi alhamdulillah sampai di sini. Alhamdulillah, perjuangan Alhamdulillah. Anda luar biasa. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa terbayarkan, yaitu pahala jariah untuk Anda. Amin. Amin, amin, amin. Kalau begitu, sesuai dengan latar belakang Anda seorang dokter terkait kesehatan, saya akan berbicara tentang kesehatan, terutama di bulan Ramadan ini. Oke, dokter? Siap. Dokter, kita santai saja. Siap, Pak. Pertanyaan yang pertama, dokter. Betul atau tidak kalau puasa itu menyehatkan menurut dokter? Baik. Ini pertanyaan menarik sih. Yap. Ya. Jadi kalau dari segi kesehatan sendiri, puasa itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, sebagai detoksifikasi dari sistem racun-racun yang ada dari tubuh kita, karena kan kita selama setahun penuh kita makan makanan yang hancur lah, pokoknya makan makanan yang nggak terkontrol, sehingga kita perlu menetralkan tubuh kita. Nah, tubuh kita itu punya sistem yang namanya tuh autofagi, yang mana itu akan memakan sel-sel yang mati dan mereset tubuh kita. Kemudian juga dari segi kesehatan itu kan perlu yang namanya ditunjang dengan olahraga juga. Nanti akan kita ulas lebih lanjut, Pak, ya, tentang olahraga. Kemudian juga perlu juga kita tunjang dengan minum-minuman, maksudnya dengan asupan cairan yang cukup. Kemudian mengurangi konsumsi dengan seperti kopi dan juga teh, karena itu kan mengandung kafein. Karena kafein itu sebagai efek, dia tuh diuretik kalau dalam bahasa kedokterannya, sehingga dia banyak mengeluarkan cairan, sehingga perlu kita kurangi. Karena kalau kita minum kopi, kita kan akan berpuasa sepanjang hari, tidak boleh tuh kita minum kan kalau dalam puasa, sehingga kita harus kurangi minuman tersebut. Kemudian yang paling penting, Pak, itu kita harus istirahat yang cukup. Itu juga merupakan salah satu sistem regenerasi atau bagaimana kita
apa namanya, merestart tubuh kita seperti itu. Wow, merestart tubuh kita. Iya. Kalau kondisinya memang di aktivitas kita itu apa ibaratnya? Wow, kenceng gitu. Bagaimana terkait dengan merestart tubuh tadi? Ya, jadi, nah ini, jadi perlu kita pahami ya, kalau kita aktivitasnya berat, nah itu kan perlu kita siasati atau kita bikin strategi. Misalkan kalau kita berpuasa sepanjang hari dengan aktivitas yang tinggi, kita perlu memberi asupan atau energinya kita kasih dengan sahur yang komposisinya yang lengkap. Semisal kita kan yang komposisi dalam makanan itu ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kesemuanya ini harus ada komponen dalam sahur tersebut. Kemudian juga jangan lupa mineral dan juga vitamin. Itu bisa didapat dari buah-buahan, sayur, serat, dan seperti itu. Kemudian juga ada yang tanya, gimana tuh kalau misal kita pakai suplemen aja gitu kan, mesti ada ya. Nah, kalau suplemen itu sebenarnya dianjurkan, tapi harus suplemen yang kompleks. Jadi yang jangan satu dosis tunggal. Misalkan ada satu obat yang mengandung vitamin A, B, C, D, E, dan juga mineral. Nah, itu yang dianjurkan. Jangan satu dosis misalkan vitamin B aja gitu, kurang dianjurkan. Karena sebetulnya daripada kita mengonsumsi suplemen, yang paling baik itu dari vitamin yang alami, misalkan dari buah dan juga sayur. Itu kan juga mengandung vitamin yang lengkap juga, plus di situ ada antioksidan yang mana mungkin di suplemen itu tidak ada. Jadi antioksidan itu yang mencegah terjadinya inflamasi, mencegah terjadinya kerusakan dalam tubuh kita, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Ya. Anda tadi sudah menyangkutkan terkait makanan, pola makan, kemudian olahraga. Sebelum kita kupas satu-satu, penting untuk saya catat terlebih dahulu apa yang Anda sampaikan. Ya. Baik dokter, terkait apa yang sudah Anda sampaikan, saya ingin tanya satu-satu dari apa yang Anda jelaskan. Siap. Baik dari olahraga maupun dari makanan. Nah, kalau dokter yang katanya puasa itu memang menyehatkan, kemudian kita juga punya aktivitas yang tinggi, pekerjaan kita maksudnya apa? Bukan yang pekerjaan ringan, begitu. Ya bisa jadi mengeluarkan banyak otot atau tenaga dan pikiran mungkin. Betul. Masih perlu nggak kita olahraga dokter? Kalau di bulan puasa aja yang kita bahasnya. Nah, ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ya seputar bulan puasa ini. Jadi kalau menurut dari sisi medis atau kesehatan, memang olahraga ini dianjurkan, tapi dengan kadar-kadar tertentu. Misalkan intensitasnya tuh yang ringan sampai sedang aja, jangan sampai yang intensitas berat. Nah, tapi kita juga harus tahu seberapa itu intensitas sedang sampai berat itu. Nah, ringan sampai sedang itu seperti apa? Kan ada orang yang misalkan kayak main golf mungkin atau main bulu tangkis, itu kan juga ini termasuk ringan, sedang atau berat gitu kan, mungkin yang bingung. Betul. Ya. Nah, jadi caranya itu kita olahraga ya. Jadi olahraga, kemudian kita cek heart rate kita atau nadi kita. Oke. Nah, nadi kita itu berapa? Nah, kemudian dikurangi dengan 220 dikurangi dengan usia kita. Dari situ nanti dikalikan 60-80%. Nah, jadi intensitas ringan sedang itu di range 60-80% itu tadi. Jika melebihi dari 80% itu akan kategori berat. Nah, gitu. Jadi terus kemudian juga perlu juga diatur waktunya. Kan kalau kita olahraga itu kan kalau kita berpuasa dianjurkan pada sore hari. Kenapa? Karena kalau kita di pagi hari takutnya itu kan akan terjadi haus. Olahraganya ya? Iya, jadi nanti akan haus di siang hari, lemes. Nanti takutnya ya batal di tengah-tengah. Jadi dianjurkan di sore hari. Itu juga sesuai teori juga, karena tubuh kita itu baru akan memecah cadangan energi setelah lebih dari 12 jam.
Jadi kalau kita olahraganya di pagi hari itu masih menggunakan energi dari sahur. Nah, jadi masih belum memakai energi yang cadangan. Karena kan mungkin banyak dari kita kan yang berpuasa sekalian menurunkan berat badan ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Nah, jadi disarankan itu di sore hari karena sekalian untuk mencegah terjadinya batal puasa juga untuk menurunkan berat badan yang efektif. Seperti itu. Wah, ini saya tertarik sekali dengan waktu olahraga ini. Saya baru tahu kalau yang efektif ternyata sore hari. Sore hari. Kebetulan saya, ya mungkin saya gede badannya, tapi saya suka olahraga. Tapi cenderung lebih ke pagi. Pagi hari, ya. Ya saya ini apa namanya kalau puasa, jujur saya jarang berolahraga karena ya itu tadi takutnya nanti ini apalagi di tengah hari. Betul. Apa namanya haus atau gitu. Ya. Tapi kalau di sore hari itu adalah waktu yang tepat dokter ya. Karena di situ akan menggunakan energi cadangan. Betul. Wah luar biasa. Tapi ada ini nggak dok? Misalkan kita olahraga sore hari, kita kan apa ya? Akhirnya seperti mengira-ngira, walaupun sudah menghitung. Kadang juga, apalagi yang punya program apa namanya? Menguruskan berat badan ya, betul. Akhirnya lebih over, bukan maksudnya over ya, lebih over, lebih terlalu over ya, lebih banyak lebih maksudnya banyak gitu. porsinya. Lah itu dampaknya nanti gimana dok? Kalau kita terkait sama juga menjalankan bulan puasa di tubuh kita maksudnya. Nah, jadi kita juga harus tahu pada diri kita sendiri Pak ya. Jadi misalkan jenengan atau Bapak itu sudah olahraga lama, udah rutin dari bertahun-tahun, mungkin 2 tahun terakhir. Itu kan kondisi badan sudah menyesuaikan. Jadi sudah terbiasa dengan kondisi sering berolahraga sehingga olahraga yang mungkin Bapak rasa itu ringan sedang, mungkin dirasa orang lain itu berat. Jadi menyesuaikan pada kapasitas sendiri. Jadi perlu dilihat sendiri ya. Meskipun Bapak juga olahraga di pagi hari itu juga diperbolehkan asalkan Bapak sudah sering atau sudah terbiasa untuk melakukan olahraga. Tapi yang dianjurkan itu juga yang juga paling baik dilakukan itu di sore hari. Mungkin banyak juga ya yang bertanya kenapa nggak di malam hari aja, mungkin setelah tarawih itu kan ya, banyak yang seperti itu. Nah sebenarnya juga nggak apa-apa olahraga di malam hari, cuman ya tadi tujuan olahraga ini kan juga untuk menyehatkan tubuh. Sebenarnya kalau puasa tanpa dibarengi olahraga itu juga baik, tapi dengan olahraga itu akan memberikan benefit yang lebih baik pada tubuh seperti meningkatkan imun kita. Nah kalau di malam hari itu juga diperbolehkan Pak, tapi biasanya pada orang-orang dengan gangguan tidur seperti insomnia, jadi sulit tidur di malam hari, itu akan lebih sulit untuk istirahat di malam harinya karena kan kita olahraga kan fresh kan, kondisi pikiran setelah olahraga banyak keringat, kemudian pikiran kita lagi setelah olahraga kan fresh. Nah itu akan cenderung lebih susah tidur sehingga akan mengurangi waktu istirahat. Nah seperti itu. Jadi kalau komponen dalam kesehatan istirahat juga termasuk penting. Nah itu jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau Bapak juga tidak ada gangguan tidur atau mungkin seringnya olahraga di malam hari, nggak apa-apa. Yang penting waktu istirahatnya bisa dilakukan seperti itu. Wah, saya baru tahu ini kalau ternyata olahraga di malam hari ini bisa mengganggu waktu tidur. Iya. Wah, saya harus kasih tahu teman-teman saya sekomunitas olahraga. Siap. Luar biasa dokter. Terkait olahraga dan sekarang saya ingin mengupas terkait makan. Ya, makanan maksudnya. Iya. Bagaimana kita bisa tetap segar gitu, dokter. Karena saya pernah, dokter, saya sendiri mengalami. Saya sahur, mungkin karena mepet, akhirnya saya masak mie instan 2 biji. 2 biji. Ya, mie double. Itu sangat kalau yang saya rasa, dokter, ada hal yang tidak enak dalam artian merasa berat, terutama di perut. Kalau istilah orang Los Angeles berdedek, begah, betul. Nah, jadi yang saya rasakan adalah
ya seperti sebenarnya sehat-sehat aja, tapi kayak malas gerak air. Memang betul ada pengaruh seperti itu enggak? Nah, ini pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi karena Masya Allah. Jadi karena mie itu kan tadi kandungan yang paling besar itu kan karbo. Jadi karbo udah 2 double tambah nasi ya kan, biasanya makin double lagi karbonya di dalam perut. Yang paling bagus itu untuk menunjang kesehatan kita. Yang penting 2 kan, ada di tubuh kita kan ada makanan dan juga cairan ya. Jadi kalau makanan komposisinya harus komplit, ada karbohidrat, ada protein dan juga lemak. Kalau karbo di kalangan kita itu kita yang memakai itu nasi pasti ya. Nah, tapi juga jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan karbo. Yang cukup diperbanyak itu protein dan juga lemak. Tapi kalau lemak itu biasanya kita cari lemaknya yang gampang diolah. Biasanya pada daging ayam itu juga terdapat lemak yang cukup untuk kebutuhan kita. Yang perlu penting lagi itu adalah vitamin dan juga mineral. Nah, vitamin mineral dan juga serat itu didapat pada sayur dan buah. Nah, itu. Cara makannya yang paling benar tuh sebenarnya Pak ya idealnya. Tapi kan kalau di kita kan susah menerapkannya. Idealnya tuh kita harus makan protein dulu. Kemudian buah-buahan baru karbonya masuk. Tapi kan itu nggak apa ya, secara budaya kita kan nggak seperti itu budayanya. Kalau di sini semuanya bersatu padu untuk masuk bersama-sama. Betul sekali. Dan harusnya seperti itu tadi. Idealnya seperti itu. Kemudian air putih ini cukup penting Pak. Dalam tubuh kita itu air minimal tuh 2 liter per hari. 30 cc per kilogram berat badan, menyesuaikan ya. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Jadi kalau dibagi dalam gelas kecil ya, asumsinya 250 per mili, itu 8 gelas. Jadi bisa disiasati kalau mau pas sahur itu 3 gelas, pas buka 2 sampai 3 gelas, nanti setelah sahur dan menjelang tidur 2 sampai 3 gelas. Seperti itu. Nah, ini ada mungkin bagi saya yang orang awam, ukuran gelas sekian mili sekian ini cukup apa ya? Kadang saya juga bilang ini apa betul gelas yang ini apa yang ini untuk lama mas? Begini dok, saya punya contoh gelas. Saya telepon dulu ajudan saya. Siap. Halo, Bapak Doris, bisa tolong ambilkan gelas saya di meja saya? Siap, saya tunggu. Di meja saya ya, bukan di meja luar. Terima kasih. Apakah gelas seperti ini yang dimaksud dokter? Oke. Ya, bentar. Ada 2 contoh gelas. Silakan, mana? Terima kasih, Bapak. Nah, ini dan oke, dibuka dulu. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa dok ya? Boleh. Ini contoh saja. Iya. Nah, dibuka dulu. Wah, ini bekas habis minum teh nih. Tapi paling tidak. Oke. Iya. Contoh saja dokter ya. Yang dimaksud 8 gelas per harinya itu seperti apa dokter? Karena ada juga yang gelas seperti ini. Gelas seperti itu ya. Jadi yang dimaksud 8 gelas itu kurang lebih gelas seperti ini, tapi agak kurang kecil dikit. Yang biasanya itu untuk minum teh atau untuk minum kopi. Gelas-gelas kopi. Iya, gelas kopi bukan yang nggak ada anunya, yang nggak ada ininya, gangangnya gitu ya. Ya seperti itu. Kalau ini kisaran sekitar setengah liter ini, seperti 400 sampai 500 mili. Jadi kalau pakai ini ya mungkin 4 sampai 5 gelas cukup sehari. 4 sampai 5 gelas. Karena ini gede, ini gelas es teh. Siapa yang ngambil gelas es teh ini? Iya. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke. Ibu ajudan. Mohon. Nah. Terima kasih. Jadi kurang lebih gelas-gelas kopi yang apa ya? Standar yang enggak ada gagangnya. Aqua gelas. Oke. Sekitar aqua. Oke, siap. Seperti itu ya? Iya, air mineral. Bisa saya bayangkan. Jadi kalau yang gede tadi kurang lebih 4 sampai 5 udah cukup. 4 sampai 5 cukup. Oke. Siap. Nah, saya catat dulu dokter. Oke. Ya. Dan berikutnya dokter. Terkait apa namanya? Di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir,
di mana kita akan disambut oleh malam yang luar biasa, Lailatul Qadar, Benar sekali. yang sesuai kabar dari Rasulullah, datangnya yaitu kemungkinan di 10 hari terakhir. Carilah di 10 hari terakhir. Maka dari itu biasanya banyak umat muslim, dokter, yang giat untuk melakukan iktikaf di masjid. Betul. Biasanya dimulai jam 12, jam 1 sampai mereka sahur di rumah atau sahur di masjid bila masjid menyediakan. Tapi dokter, besok paginya itu juga kita masih kerja. Ini masih hari biasa. Masih hari biasa. Dokter punya siasat gak? Maksudnya gimana? Kita masih bisa seger, kita masih bisa olahraga mungkin. Nah, karena waktu tidur kita akan berkurang. Sangat berkurang, dokter. Sangat berkurang. Baik. Jadi ini memang penting ya, harus pakai strategi. Yep. Jadi untuk mengatur waktu tidur kita gimana supaya kita tetap mendapatkan pahala berkah karena malam Lailatul Qadar. Juga kita harus menjaga kesehatan untuk melanjutkan kerja di pagi harinya. Yep. Jadi kalau tips yang saya pelajari atau yang dari saya, itu kita harus istirahat di siangnya. Jadi setelah kerja mungkin kita pulang jam 1, jam 2, itu kita sempatkan tidur. Jadi sempatkan tidur 1-2 jam sampai menjelang asar. Sampai asar, kita asar, nanti kita, kalau laki-laki kan mungkin nggak masak perempuan ya. Tapi kalau laki-laki itu bisa habis itu olahraga karena untuk menjaga imun kita, tapi jangan lama-lama. Jadi sekitar 30-1 jam aja. Setelah itu, setelah buka, kemudian taraweh, kemudian habis taraweh kita tidur. Nah di situ, jadi kita perlu tidurnya itu 2 kali, di siang dan juga setelah taraweh, setelah sholat asar. Kenapa? Karena nanti kita di malam harinya kita akan melakukan aktivitas. Jadi kita akan berada di masjid untuk iktikaf dan juga berzikir, yang mana itu akan menguras energi kita, sehingga kita perlu untuk meningkatkan konsentrasi, kita perlu istirahat sebelumnya, seperti itu. Dan jangan lupa proses ini nggak bisa langsung dadakan, jadi perlu disiapkan dari puasa pertama sebelumnya. Betul sekali. Jadi kalau dadakan pasti berat sekali. Berarti fisik harus dilatih dulu menjelang 10 hari terakhir. Jadi mungkin mulainya dari awal puasa kita persiapan, kita latih sehingga pas 10 malam terakhir itu sudah mencapai titik yang mana kita siap untuk melakukan iktikaf seperti itu. Dan juga makanannya jangan lupa harus yang komplit tadi ya, seperti karbo, protein dan juga lemak. Seperti itu. Berarti memanfaatkan betul waktu tidur kita, terutama di tidur siang tadi. Iya. Tapi mungkin bagi pekerja kita tidur sampai menjelang asar, komandan marah. Gimana nih dokter? Tapi mungkin ini ya dokternya, kalau saya tangkap kita nggak boleh ego berarti ya. Betul. Maksudnya kalau udah tahu seperti itu ya olahraganya yang sangat dikurangi. Iya. Harus dipangkas lah ya. Harus di olahraganya sebelum hari 10 hari terakhir itu. Jadi pas saat 10 hari terakhir kita fokuskan untuk ibadah, yang mana olahraganya diganti mungkin 30 menit lah tadi cukup. Atau mungkin ganti yang intensitasnya yang ringan-ringan aja. Iya. Luar biasa sekali. Oke. Di berkas Anda Dr. Hafidz Nurhan. Ini luar biasa sekali. Anda adalah seorang dokter, punya basic di bidang kesehatan, dan mungkin dokter bisa disampaikan kepada penonton kita, teman-teman Nongki yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini nantinya, pesan-pesan dari dokter untuk yang menonton tayangan ini, dokter. Baik. Apalagi mungkin ada tips tambahan terkait menjaga kesehatan di Ramadan ini. Jadi untuk teman-teman Nongki, tips untuk meningkatkan imun di bulan Ramadan, yang mana kita akan meningkatkan keimanan kita juga, dan juga kita harus
meningkatkan imun, yang mana itu adalah tujuannya untuk kesehatan, untuk memperkuat ibadah kita. Kalau dari saya itu ada empat hal yang perlu diingat. Empat hal yang perlu diingat ya, untuk meningkatkan imun dan kesehatan. Yang pertama, makan yang harus bergizi dan komplit. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral itu harus ada di setiap waktu sahur maupun buka. Dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan. Karena kan kita puasa Ramadan kan dry fasting hitungannya, jadi nggak boleh minum. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan cairan di sahur dan berbuka. Kemudian yang kedua adalah olahraga ringan, yang mana intensitasnya itu tidak boleh melebihi dari 80% tadi ya, 30%, dan dilakukannya pada sore hari kalau saran saya, seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah istirahat yang cukup. Istirahat juga penting untuk regenerasi sel atau membuang sel-sel mati kita, untuk memberikan energi lebih untuk keesokan harinya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, jangan stres. Pikiran kita tuh harus selalu berpikir positif, karena bulan puasa ini kan adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus happy, kita harus mengurangi segala stres, karena itu akan berdampak sangat signifikan. Karena jika kita stres, otomatis stres oksidatif atau hal yang merusak tubuh kita itu akan semakin banyak, sehingga kita harus happy, kita harus berkomunikasi kepada orang. Ya intinya kita tidak terlalu terbawa beban dalam puasa ini. Sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Tingkat stres itu ya. Iya. Berarti harusnya semangat ya, karena ini Ramadan, semangat cari pahalanya. Betul sekali. Oke, satu pertanyaan terakhir dok, sebelum kita closing. Anggap saja saya ini terkait makanan ya. Betul. Oke, saya izin kembali dulu. Kalau anggap saja saya ini anak kos, anak kos nih, ya, dengan jauh dari orang tua, dengan ekonomi yang sangat-sangat terjangkau, Ustaz. Pas-pasan. Menu seperti apa bila itu menu yang lengkap, yang bisa saya jangkau, Ustaz? Dokter maksudnya. Baik. Cukupkah dengan nasi tahu tempe? Ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar memanage itu. Yep. Jadi kalau bapak anak kos yang mana kebutuhan uangnya terbatas ya, jadi perlu kita karbonya kita pakai nasi atau mie juga bisa. Kemudian untuk proteinnya kita bisa pakai telur. Telur itu kan murah ya, sekilo itu sekitar ya berapa ya, 13-14 ribu, setengah kilo ya, kurang lebih segitu. Kemudian kita bisa pakai buah-buahannya, kita pakai buah-buahan yang beli di toko atau di pasar, itu jauh lebih murah daripada beli di supermarket. Jadi itu untuk kebutuhan vitamin, mineral, dan proteinnya sudah tercukupi. Kemudian juga kita bisa beli ayam potong tapi kita masak sendiri. Itu kan jauh lebih ekonomis ya, daripada jauh lebih murah daripada kita beli yang jadi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mengurangi hal-hal yang tidak penting, misalkan kayak merokok, kan itu menghabiskan uang dan juga tidak baik untuk kesehatan. Kemudian minum-minuman yang kemasan, yang manis-manis itu dikurangi. Kita fokuskan untuk gimana tubuh kita sehat, menjalani ibadah dengan lancar, kemudian bisa menggapai Ramadan ini dengan penuh khidmat. Berarti dari kitanya sendiri harus pintar-pintar manajemen keuangan. Betul sekali. Masya Allah. Nanti kita ada episode terkait manajemen keuangan. Waduh, kita akan bahas juga di sini. Oke? Siap. Luar biasa dokter. Terima kasih. Siap. Telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya terkait kesehatan yang hubungannya dengan Ramadan. Dan kita berdoa semoga dokter dan saya juga yang menonton acara ini, semoga ibadah Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di waktu yang akan datang dokter ya. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.